Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aurel Rizka Ramadhani. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengapresiasi salah satu karya sastra, yaitu pada cerpen Pembelajaran Mengarang, karya Seno Gumira Aji Dharma. Cerpen ini yaitu cerpen pilihan Kompas pada tahun 1992 dan terbit pada tahun 1993. Cerpen ini merupakan cerpen yang menggambarkan sebuah realisme sosial yang menggambarkan dunia pendidikan secara kritis melalui pengalaman seorang anak bernama Sandra. Dalam cerpen ini, Sandra diminta untuk menulis karangan tentang kebahagiaan keluarga. Namun, pada kenyataannya, kehidupan keluarga Sandra jauh dari kata bahagia. Berbeda dari kenyataan, gambaran ideal yang diminta oleh sekolah. Melalui konflik yang sederhana namun tajam, cerpen ini menggambarkan bagaimana pendidikan di Indonesia masih sering sekali memaksakan standar kebahagiaan yang seragam, tanpa mempertimbangkan realitas pahit yang dialami oleh sebagian siswa. Dari sini kita melihat bahwa cerpen ini tidak sekedar menampilkan kisah seorang anak, tetapi juga mengungkapkan masalah sosial yang lebih besar, yaitu ketidakpekaan sistem pendidikan terhadap keragaman latar belakang para siswa. Nah, cerpen ini dapat digambarkan sebagai realisme sosial karena menggambarkan kenyataan secara apa adanya dan menonjolkan ketidakadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Seno menggunakan gaya bahasa yang sederhana, lugas, dan penuh ironi untuk menekankan kritik sosial, terutama pada cara pendidikan yang mengabaikan kondisi emosional dan sosial para siswa yang hidup dalam situasi sulit. Sebagai pembaca, kita dapat menafsirkan bahwa cerpen ini mengajak kita untuk lebih peka terhadap pengalaman hidup siswa yang seringkali tidak terlihat. Cerpen ini mengingatkan bahwa tidak semua anak memiliki kehidupan keluarga yang penuh bahagia. Sehingga tugas sederhana seperti menulis karangan tentang kebahagiaan keluarga menjadi tekanan besar bagi para siswa yang hidupnya jauh dari kata kebahagiaan. Dari kisah Sandra tersebut, kita dapat melihat bahwa setiap anak membawa cerita hidupnya masing-masing. Dan pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga mengajarkan empati serta memahami keragaman pengalaman mereka. Penafsiran ini menegaskan bahwa tulisan Sandra adalah bentuk kejujuran meskipun terasa pahit, dan bentuk keberanian yang perlu dihargai, bukan sesuatu yang harus disembunyikan demi memenuhi standar yang tidak realistis. Dari sisi emosional, cerita ini memunculkan berbagai macam perasaan, mulai dari empati, haru, hingga rasa terkejut. Pembaca ikut merasakan tekanan batin yang dialami oleh Sandra ketika ia harus menulis sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Kesedihan muncul ketika ia menyadari betapa berat realistis hidup yang ia jalani sebagai seorang anak kecil yang harus memikul beban stigma. Puncak emosinya hadir pada kalimat terakhir yang mengejutkan, ketika Sandra dengan polos menuliskan kenyataan pahit tentang ibunya. Kalimat itu bukan hanya menohok secara emosional, tetapi juga membuka mata pembaca tentang betapa luasnya jurang antara realitas sosial dan harapan ideal yang dipaksakan melalui pendidikan. Nah, cerita ini dapat dinikmati oleh para pembaca melalui kesadaran bahasanya, alurnya yang singkat namun kuat, serta sudut pandang anak yang membuat cerita ini terasa jujur dan menyentuh. Pembaca juga dapat menikmati ironi yang dibangun oleh penulis, terutama ketika tugas sekolah yang terlihat sederhana justru menjadi pintu menuju kenyataan hidup yang sangat kompleks. Selain itu, nilai moral dan pesan sosialnya memberikan ruang bagi pembaca untuk merenung, memahami, dan menilai kembali pentingnya empati dalam kehidupan sehari-hari. Kejutan pada akhir cerita menambah kekuatan pada cerpen ini, karena pada kejutan itu tidak hanya mengena secara emosional, tetapi juga membekas dalam pemikiran pembaca. Intinya, cerpen ini bukan hanya sekedar cerita pendek biasa, tetapi mengajak kita sebagai pembaca untuk melihat realitas sosial secara lebih dekat, memahami luka yang mungkin tidak terlihat, dan menumbuhkan kepekaan sosial
bahwa pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang manusiawi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.